Selamat pagi, perkenalkan nama saya Riko Lucisna Berketaran NPM 1815310153. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPh 21. PPh 21 adalah pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang wajib pajak, orang pribadi, atau WPOP dalam negeri atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya. PPh 21 dipotong dari penghasilan yang diterima oleh seseorang, sementara di sisi lain, PPh 23 dipotong dari penghasilan yang diterima oleh suatu badan. Umumnya, PPh 21 ini berkaitan dengan pajak yang digunakan pada sistem pengkajian suatu perusahaan. Namun, sebenarnya PPh 21 juga digunakan secara luas untuk berbagai kegiatan lainnya. Jenis-jenis penghasilan yang dikenakan PPh 21. 1. Penghasilan bagi pegawai tetap. 2. Penghasilan bagi pegawai tidak tetap. 3. Penghasilan bagi bukan pegawai. Keempat, penghasilan yang dikenakan PPh 21 final. Yang kelima, penghasilan lainnya. Objek pajak PPh 21. A. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerimaan pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenisnya. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Imbalan kepada bukan pegawai antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. Imbalan kepada peserta kegiatan antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenisnya dengan nama apapun. B. PPh penghasilan yang tidak dipotong PPh pasal 21. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan, asuransi sehubungan dan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberi oleh wajib pajak atau pemerintah, termasuk pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh pemerintah merupakan penerimaan. Iuran pensiunan yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh materi keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Beasiswa sebagai dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf I Undang-Undang Pajak Penghasilan. Tarif PPh 21 yang dimuat pada PPh pasal 21 dibebankan kepada wajib pajak yang telah berpenghasilan. Namun sebelumnya Anda harus mengetahui terlebih dahulu tentang beberapa penghasilan kena pajak atau PKP PPh 21
yang diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut. 1. Penghasilan kena pajak atau PKP. Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per 32 PJ 2015, penghasilan kena pajak adalah pegawai tetap dan penerimaan pensiun berkala dikenakan PKP sebesar penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP terbaru. Sementara pegawai tidak tetap dikenakan PKP sebesar penghasilan bruto dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP terbaru. Sedangkan untuk pegawai yang termuat dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per 32 PJ 2015 Pasal 3 huruf C dikenakan sebesar 50% atas PKP dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP dalam 1 bulan. 2. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP merupakan pendapatan yang tidak dikenai pajak penghasilan seperti yang termuat dalam PPh Pasal 21. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dijelaskan sebagai pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar wajib pajak beserta keluarga dalam 1 tahun, maka tidak termasuk dalam PPh Pasal 21. Berdasarkan PMK nomor 11 PMK 010/2016, wajib pajak tidak akan dikenakan pajak penghasilan apabila penghasilan wajib pajak sama dengan atau tidak lebih dari Rp54.000, Rp54.000. Objek penghasilan tidak kena pajak dipaparkan sebagai berikut. Rp54.000 untuk diri wajib pajak orang pribadi, Rp4.500.000 tambah untuk wajib pajak yang kawin. Rp54.000 untuk istri yang memiliki jumlah penghasilan tersebut telah digabung dengan penghasilan suami. Rp4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga kandung serta keluarga dalam garis keturunan serta anak angkat yang menjadi tanggung sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Rumus dan cara perhitungan PPh 21. Perhitungan PPh 21 dilakukan dengan mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak atau jumlah bruto dari penghasilan yang ditetapkan. Umumnya penghasilan yang diterima atau diperoleh tersebut akan dikurangi dengan unsur pengurang yang juga ditetapkan sesuai dengan peraturan berlaku. Rumus cara menghitung PPh 21 sebagai berikut. PPh 21 sama dengan tarif pajak kali penghasilan kurang pengurang. Bagi pihak penerima penghasilan yang belum memiliki NPWP, perhitungan dilakukan dengan menggunakan 120% dengan total pajak yang terutang. PPh 21 yang harus dibayar sama dengan 120% kali PPh 21 terutang. SPT masa PPh Pasal 21 adalah surat pemberitahuan untuk melaporkan tentang pajak penghasilan karyawan di Indonesia. Batas waktu pembayaran jatuh pada tanggal 10 bulan berikutnya, diikuti oleh batas akhir waktu lapor pajak yaitu setiap tanggal 20. Untuk mengetahui lebih jelas tentang cara lapor pajak PPh 21. Sekian dari penjelasan saya tentang PPh 21. Terima kasih.